Jakarta, tanggal 4 Januari tahun 2025. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi salah satu jalur bagi para pencari kerja untuk mendapatkan posisi di instansi pemerintah. Namun, proses seleksi P3K tidaklah mudah, dan hasil dari tahap-tahapnya menjadi penentu nasib peserta dalam meraih posisi yang diinginkan. Dalam sistem seleksi P3K, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni R2 dan R3, yang menjadi kunci penentuan kelulusan peserta. Apa sebenarnya arti dari R2 dan R3 ini? Tahap R2, ujian kompetensi dan seleksi teknis. Tahap R2 adalah tahap kedua dalam seleksi P3K yang biasanya berkaitan dengan ujian kompetensi teknis dan penilaian keterampilan. Setelah lulus seleksi administrasi, peserta akan menjalani ujian yang menilai sejauh mana kemampuan mereka sesuai dengan posisi yang dilamar. Penting untuk diketahui bahwa nilai yang diperoleh pada tahap R2 akan sangat menentukan apakah seorang peserta bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu R3. Peserta yang berhasil di R2 dan memenuhi syarat nilai yang ditetapkan akan diizinkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, bagi yang tidak memenuhi kriteria atau memiliki nilai di bawah standar, mereka harus puas dengan hasil tersebut dan gagal melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap R3, pemeriksaan administrasi dan penentuan kelulusan. Tahap R3 adalah tahap terakhir dalam seleksi P3K. Pada tahap ini, peserta yang lolos di R2 akan menjalani pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan, seperti kelengkapan berkas dan kualifikasi pendidikan. Nasib peserta di R3 ditentukan oleh dua hal, pertama, kelengkapan administrasi mereka, dan kedua, apakah mereka lulus pada tahap seleksi ujian kompetensi di R2. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, serta nilai ujian di R2 memenuhi ambang batas yang ditetapkan, peserta akan dinyatakan lulus dan resmi mendapatkan status P3K. Sebaliknya, jika ada masalah dalam administrasi atau nilai ujian yang tidak memadai, maka peserta tidak akan diterima. Persaingan yang ketat. Persaingan dalam seleksi P3K sangat ketat. Mengingat banyaknya formasi yang tersedia, namun jumlah pelamar yang jauh lebih besar, hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat yang bisa lolos pada tahap-tahap tersebut. Oleh karena itu, penting bagi peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari mengikuti pelatihan untuk ujian kompetensi hingga memastikan kelengkapan dokumen administrasi. Tahun ini, tantangan baru di P3K. Untuk tahun 2025, pemerintah kembali membuka kesempatan besar bagi calon pegawai untuk bergabung sebagai P3K. Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit, mengingat adanya penyesuaian formasi dan juga proses yang semakin ketat. Bagi yang masih dalam proses atau baru akan mengikuti seleksi, sangat penting untuk selalu memantau informasi terbaru terkait jadwal dan persyaratan yang terus diperbaharui. Bagi peserta yang berada di tahap R2 dan R3, semoga persiapan dan usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Teruslah optimis dan berusaha maksimal agar bisa mencapai tujuan untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara melalui jalur P3K. Demikianlah informasi mengenai nasib R2 dan R3 dalam seleksi P3K. Semoga bermanfaat bagi Anda yang tengah berjuang dalam seleksi ini.